Halo, perkenalkan kami dari kelompok Milky Way yang beranggota saya sendiri, Rafaela Raharja, Abigail Edith, Maharani Dewi Riyad, dan Stefani. Data yang kami dapatkan adalah proporsi penduduk berumur 5 tahun ke atas yang membaca baik cetak maupun elektronik selama seminggu terakhir menurut provinsi, jenis bacaan, dan tipe daerah pada tahun 2018. Sehingga kami mengangkat problem statement yaitu kolerasi antara tingkat membaca cetak maupun elektronik di Indonesia pada penduduk Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Utara dengan krisis komunikasi pada tahun 2018. Kami memilih Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Utara karena Jawa Barat memiliki penduduk paling tinggi di Indonesia, sedangkan Kalimantan Utara memiliki penduduk paling sedikit. Communication crisis dapat didefinisikan sebagai segala macam informasi yang diperlukan untuk mengatasi suatu krisis. Dalam suatu krisis yang terjadi, pengumpulan, pemrosesan, hingga penyebaran informasi harus dikumpulkan untuk menarik kesimpulan dan menyelesaikan suatu krisis. Pada 2018, persentase minat baca di Indonesia mencapai 52,92%, sedangkan jumlah pengguna internet yang mencapai separuh dari total populasi penduduk Indonesia, yaitu sebesar 44%. Mereka lebih sering membaca dan menyimpan informasi melalui handphone mereka. Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, sejak tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program Gerakan Literasi Nasional yang terdiri dari Gerakan Literasi Sekolah atau GLS, Gerakan Literasi Keluarga, dan Gerakan Literasi Masyarakat. Tidak hanya itu, melalui terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti, yang mana salah satu tujuannya berupaya untuk memperkuat budaya literasi siswa, banyak sekolah mulai menerapkan kegiatan 15 menit membaca buku non-pelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Adapun dua media yang bantu kita untuk berkomunikasi dengan baik adalah secara internal maupun eksternal. Di dalam media internal, contohnya bisa berupa majalah, tabloid, koran, maupun majalah dinding untuk menyampaikan suatu pesannya terhadap internal suatu lembaga. Media eksternal sendiri diantara lain dapat berupa website, web event, dan media sosial. Media tersebut digunakan untuk menarik perhatian publik yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dan customer-nya. Selanjutnya, data dan analisis akan dijelaskan oleh Rani. Oke, untuk data dan analisis, data yang kita pakai ini kita dapatkan dari Badan Pusat Statistik atau bisa disingkat sebagai BPS. Nah, data tersebut kami sudah mengolah dan menjadikan grafik yang bisa dilihat di layar sekarang. Nah, ini terlihat jelas bahwa persentase dari seluruh penduduk Indonesia yang berusia 5 tahun ke atas yang membaca baik secara fisik maupun digital tidak pernah menembus dari 25,74% yang merupakan buku pelajaran sekolah. Padahal angka terendah adalah 6,5% untuk majalah atau tabloid, yang sangat kecil mengingatkan jumlah penduduk negara sendiri itu 270,6 juta orang. Nah, analisa lebih lanjut kemudian dilakukan pada dua provinsi yang paling banyak penduduknya dan paling sedikit penduduknya, yaitu Jawa Barat dan Kalimantan Utara. Untuk Jawa Barat, provinsi ini memiliki banyak kota terkenal seperti Bandung, Bogor, Depok, dan Bekasi. Dan yang 3 kota terakhir bahkan bagian dari akronim kota terkenal, yaitu Jabodetabek. Tapi meskipun demikian, persentase membaca tertinggi di provinsi tersebut hanya 27,40% untuk buku pelajaran sekolah. Bahkan tidak setengah dari warga provinsi membaca buku pendidikan. Benar-benar menyoroti kurangnya budaya membaca. Untuk di Kalimantan Utara, yang paling tinggi adalah 26,23%, yaitu buku pelajaran sekolah, dan yang paling rendah adalah 3,03%, yaitu majalah atau tabloid. Jadi kamu bisa menyimpulkan bahwa yang paling tinggi negara Indonesia membaca yaitu buku pelajaran sekolah, dan yang paling rendah adalah majalah atau tabloid. Nah, oleh karena itu, kami bisa mengasumsikan dari data tersebut warga tidak akan membaca jika bukan karena sekolah atau ada lembaga pendidikan yang menyuruh mereka untuk membaca. Budaya membaca di dua provinsi di Indonesia ini sangat minim. Nah, untuk solusi dari masalah tersebut akan dijelaskan oleh Stefani. Baiklah, dari isu yang kami angkat,
Pada akhirnya kami menawarkan beberapa solusi. Jadi seperti yang kita ketahui, bahwa membaca merupakan suatu hal yang mungkin saja tidak disukai oleh semua orang. Namun dengan membaca, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan seperti menambah ilmu dan pengetahuan maupun informasi baru. Selain itu, dengan menuliskan jenis buku bacaan dan menuliskan list buku bacaan apa saja yang kita punya, juga dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan minat baca. Kita juga dapat membuat target baca untuk diri kita sendiri. Selain itu, sangat penting untuk kita untuk dapat menggali informasi dengan cara membaca. Jika kita tidak membaca informasi dengan benar serta menafsirkan informasi secara detail, maka akan timbul masalah baru dan bukannya menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Solusi yang bisa diberikan adalah dengan memfasilitasi masyarakat Indonesia dengan berbagai jenis bacaan buku ke semua daerah secara merata, sehingga minat bacaan masyarakat Indonesia pun dapat meningkat di seluruh daerah. Maka dari itu, sangatlah penting untuk kita untuk meningkatkan minat baca kita demi kepentingan kita sendiri dan kepentingan bersama-sama. Sekian presentasi infografik dari kelompok Milky Way. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.